Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang Safia bukan perempuan lemah dan apa tidak malu menyembah kayu. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Safia bin Abdul Muthalib adalah bibi Rasulullah. Ia ikut serta dalam barisan kaum muslimin dalam perang Uhud, yaitu perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, kaum yang menyekutukan Tuhan. Perang itu terjadi di lereng Gunung Uhud dekat kota Madinah. Selain Safia, ikut pula wanita-wanita muslimat ke medan perang itu. Rasulullah menyertakan kaum wanita untuk merawat tentara yang terluka dan memperbaiki senjata-senjata yang rusak. Panah, pedang, tombak adalah senjata yang digunakan dalam perang itu. Awalnya kaum muslimin sudah menang dalam pertempuran. Sayang mereka lengah karena memperebutkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu berupa ternak dan barang-barang yang ditinggalkan musuh di medan perang. Pasukan berkuda musuh di bawah pimpinan Khalid bin Walid tersebut menyerbu. Kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin. Mereka terdesak. Rasulullah sendiri terancam keselamatannya, bahkan menderita luka parah di wajahnya. Safia melihat pasukan muslimin berantakan. Mereka berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan medan perang itu. "Hei kaum muslimin, berjihadlah di jalan Allah," seru Safia. Safia meninggalkan tempat perawatan tentara dan senjata. Ia memungut sebilah pedang yang tergeletak di tanah karena dibuang pemiliknya. Diacungkannya pedang itu. "Allahu Akbar," serunya seraya berlari. Safia menangkap seekor kuda yang berlari. Ditungganginya kuda itu. Ia terjun ke medan perang. Padahal tugasnya hanyalah merawat tentara yang terluka dan mempersiapkan senjata. Bertempur itu tugas kaum lelaki. Sungguh Safiah bukan perempuan yang lemah. Dengan perkasa dia menggempur musuh. Pedangnya berkelabat ke sana kemari, membabat musuh yang berani mendekatinya. Perlawanannya sungguh dahsyat. Musuh kalang kabut dibuatnya. Rasulullah melihat keadaan itu. Beliau memanggil Zubair bin Awam, seorang pembantu dan pengawal pribadinya. Zubair adalah anak lelaki Safiah. Dengan begitu Zubair masih saudara sepupu Rasulullah sendiri. "Kejarlah ibumu," seru Rasulullah kepada Zubair. Jangan sampai ia melihat jenazah saudara lelakinya. Saudara lelaki Safia yang dimaksud Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika itu Hamzah sudah gugur. Jenazahnya dirusak oleh perempuan musyrikin hingga keadaannya sangat mengenaskan. Rasulullah khawatir Safia akan kalah menyaksikan jenazah Hamzah. Zubair segera memacu kuda menyusul ibunya. "Ibu, Rasulullah memanggilmu kembali," seru Zubair sambil mengimbaskan pedangnya untuk menggempur musuh yang menyerbunya. "Kembalilah," seru Safiah. "Katakan kepada Rasulullah tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku sudah melihat jenazah saudaraku." Zubair memacu kudanya kembali mendapatkan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ibu sudah melihat jenazah paman Hamzah," kata Zubair. "Kalau begitu biarkan ibumu," kata Rasulullah. Safia terus bertempur habis-habisan. Ia tidak takut mati. Gugur di medan perang dalam pembela agama Islam adalah syahid. Surga bagi mereka yang mati syahid. Safia selamat sampai pertempuran itu berakhir. Tubuhnya penuh luka. Banyak musuh telah ditewaskannya. Wallahu alam. Cerita kedua, apa tidak malu menyembah kayu? Muslimat dari Madinah itu bernama Ummu Sulaim binti Milhan. Suaminya seorang pedagang yang berniaga sampai ke luar negeri. Ketika suami Ummu Sulaim pulang dari negeri Syam, ia mendapatkan istrinya telah memeluk Islam. Suami Ummu Sulaim itu bernama Malik. Ia marah besar karena istrinya memeluk agama baru yang bukan agama nenek moyangnya. "Kau sudah berpindah agama dari agama nenek moyang kita," seru Malik. "Aku memeluk agama yang benar bersama anak kita," kata Ummu Sulaim. "Jadi kau rusak anak kita dengan agama baru itu?" serunya.
Agama ini adalah agama yang paling benar di jalan Allah. Malik tidak berdaya menghadapi istri dan anaknya. Beberapa hari kemudian, ia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ia dihadang musuh dalam perjalanan. Dalam pertempuran itu, Malik pun tewas. Ummu Sulaim telah menjadi janda. Ia berikrar, "Aku tidak akan berhenti menyusui anakku sebelum ia bisa menyuruhku." Anak lelaki Ummu Sulaim itu bernama Anas bin Malik. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tumbuh menjadi besar. Ia tahu akan pengorbanan ibunya. Didoakannya ibunya agar Allah berkenan membalas amal sang ibu. Ada seorang laki-laki yang ingin meminang Ummu Sulaim. Laki-laki itu bernama Abu Talqah. "Allah tahu bahwa aku mau diperistri engkau, namun sayang kau masih kafir," kata Ummu Sulaim kepada Abu Talqah. "Aku seorang muslimat, diharamkan muslimat menikah dengan lelaki kafir. Kuberi engkau mas kawin yang mahal," kata Abu Talqah membujuk Ummu Sulaim. "Mas kawin yang kuharapkan hanyalah keislamanmu, tidak ada yang lain," kata Ummu Sulaim. Abu Talqah tidak mau memeluk agama Islam. Ia taat kepada agamanya sendiri, yaitu agama jahiliyah, agama para penyembah berhala. Pada lain kesempatan, Abu Talha datang lagi meminang Ummu Sulaim. Ia menyangka Ummu Sulaim mau menerimanya. "Apa kau tidak malu menyembah kayu?" Abu Talha kata Ummu Sulaim. "Aku menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia." Gara-gara ditanya begitu, Abu Talha sadar selama ini ia menyembah kayu yang dibentuk menjadi patung. Sejak zaman nenek moyangnya memang begitu. "Ya, aku malu menyembah kayu," kata Abu Talha kemudian. "Sekarang ajarilah aku menyembah Tuhanmu. Bersucilah dulu, lalu baca kalimat syahadat." Abu Talha menyatakan memeluk agama Islam. Dengan begitu, ia bisa menikahi Ummu Sulaim. Pasangan suami istri ini kemudian dikenal sebagai pejuang Islam yang selalu mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Dalam perang Uhud, keduanya membentengi Rasulullah ketika pasukan muslimin terdesak. Wallahu alam. Oke guys, itulah 2 cerita dari aku hari ini. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Sudahi dengan assalamualaikum.